Hai Sobat Makan, karena manga One Punch Man terbaru belum rilis, jadi kita lanjutkan alur cerita One Punch Man season 3 versi manganya sob. Dimana yang kemarin kita sudah manga One Punch Man chapter 89 part pertama. Sekarang kita akan melanjutkannya, yaitu manga One Punch Man chapter 89 part kedua. Dan sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa tekan loncengnya. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kembali lanjutan manga One Punch Man chapter 89 part kedua garapan Murata Sensei. Pada pembahasan sebelumnya di chapter 89 part pertama yang diceritakan tentang kegaduhan penginapan Saitama yang penuh dengan kekonyolan dan keseruan yang dibuatnya, serta terdapat kesiapan asosiasi monster menghadapi badai pertempuran besar melawan asosiasi pahlawan yang diprediksi akan datang membabi buta markas mereka dalam waktu dekat. Apakah di chapter 89 part 2 ini kembali terulang keseruan dan kekonyolan di kediaman Saitama, dan apakah para pahlawan berhasil menembus markas asosiasi monster? Baiklah, mari kita bahas. Di awal scene menceritakan kisah Tario, si anak apes yang tertangkap oleh dua monster level iblis, yaitu Royal Reaper dan Bugat, yang akan dibawa di suatu tempat yang berada di dalam markas asosiasi monster. Di tengah perjalanan menuju suatu tempat, Tario yang diantar oleh Royal Reaper bertemu dengan The Great Foot Tube, atau kita sebut saja monster kadal agar lebih mudah. Monster kadal itu memiliki nafsu besar layaknya Pigat, si pahlawan kelas S. Ketika bertemu manusia, yang ada di dalam pikirannya adalah memakannya. Terlihat ketika ia bertemu dengan Tario, air liur yang menunjukkan rasa laparnya mengalir deras keluar dari mulutnya. Namun karena ia tahu yang bersama Tario adalah Royal Reaper, salah satu monster terkejam dan tersadis di markas asosiasi monster, monster kadal pun meminta izin kepada Royal Reaper apakah ia boleh memakan anak manusia tersebut. Dengan tatapan sinis, Royal Reaper menjawab, "Hei kadal, kau mau aku memotong ekormu sendiri dan memasukkan ke dalam mulutmu?" tanya Royal Reaper. Sontak tubuh besar dan berototnya tidak menggambarkan lagi jika ia merupakan monster kuat jika berhadapan dengan Royal Reaper. Dan tiba-tiba muncul salah satu monster kuat lagi di asosiasi monster bernama G5, monster berbentuk robot samurai yang datang di tengah perbincangan antara Royal Reaper dan monster kadal. "Permisi, aku mau lewat," kata G5 dengan sopan. Mendengar sapaan dari G5 di belakangnya, monster kadal itu pun langsung berbalik dan berusaha menerkam G5 untuk dijadikan santapannya. Namun dengan cekatan, G5 mencekik salah satu monster yang berada di dekatnya dan melemparnya ke dalam mulut si monster kadal. Dengan nafsu makan yang sudah terobati, ia pun pergi meninggalkan tempat itu dengan riang gembira. Percakapan beralih antara Royal Reaper dan G5. Royal Reaper membuka pembicaraan. "Apa itu? Kau curi dari mana itu?" kata Royal Reaper yang melihat G5 membawa sesuatu di tangannya. Tario yang melihat apa yang dibawa oleh G5 sangat terkejut. Nampaknya yang dibawa oleh G5 merupakan kepala dari salah satu pahlawan kelas S, yaitu Metal Knight. G5 menjelaskan jika hobinya mengumpulkan barang-barang yang sangat berharga, salah satunya bagian tubuh dari Metal Knight. Ia berencana akan membongkar dan meneliti Metal Knight karena menurutnya itu merupakan sampel berharga. G5 kembali melanjutkan perjalanannya. Begitu juga dengan Royal Reaper dan Tario. Tario nampaknya dibawa ke suatu tempat tahanan atau penjara untuk sementara dikurung beberapa saat, dan nantinya Tario akan dijemput kembali dan entah apa yang akan terjadi pada Tario setelah itu. Di dalam penjara nampaknya Tario tidak sendirian. Terdapat Waganma, anak petinggi dari asosiasi pahlawan bernama Narinki, yang juga berada dalam satu sel yang sama dengan Tario. Waganma lah yang menjadi alasan para pahlawan untuk menyerang markas asosiasi monster dan menyelamatkan Waganma. Di dalam sel, Tario dan Waganma pun bertemu. Waganma bercerita jika ia sudah ditahan sejak kemarin siang. Ia sudah berada karo tengah dino di markas asosiasi monster, dan ia bercerita jika selama ia di dalam sel markas asosiasi monster, ia hanya diberi makan satu roti tawar murahan dan segelas air putih. Kemudian Waganma pun bertanya pada Tario, "Apakah kau bawa makanan?" tanya Waganma. Tario mengeluarkan sesuatu dari dalam kantong celananya. "Kalau permen aku punya, cuma satu sih, tapi silakan kalau kamu mau," kata Tario sambil mengeluarkan permen dari sakunya. Tanpa berpikir panjang, Waganma langsung dengan cekatan mengambil permen dari Tario. "Hup!" Waganma lalu menanyakan kepada Tario apakah ia mempunyainya lagi atau tidak.
Dan Tario pun menjawab jika ia hanya memiliki satu permen itu saja. "Duh, gak berguna," jawab Waganma dengan sombong. Waganma menjelaskan kepada Tario jika asosiasi monster itu adalah asosiasi yang bodoh, sebab karena mereka menculik orang seperti Waganma yang jelas-jelas ia merupakan anak dari petinggi dari asosiasi pahlawan yang sangat dihormati, dan cepat atau lambat para pahlawan pasti akan menyelamatkannya. Sontak Tario pun kaget mendengar pernyataan dari Waganma. Apabila Waganma diselamatkan oleh para pahlawan, Tario pun juga memohon kepada Waganma agar ia juga ikut diselamatkan. Waganma menuruti apa kata Tario, tapi dengan syarat Tario harus menjadi bawahannya apabila Tario mau diselamatkan oleh para pahlawan. Sebab Waganma berpikir jika apa yang dia minta pasti dituruti, terutama oleh para pahlawan. Tario pun menurutinya, sebab ia sangat ingin selamat dan pulang ke rumahnya. Tiba-tiba dari luar jeruji besi terdapat suara monster yang mengagetkan Tario dan Waganma. "Kalian ngobrol apa?" Suara monster dari balik jeruji. Nampaknya itu adalah Sludge Jellyfish, monster aspal yang berhasil menangkap Tario ketika Tario berupaya kabur dari Royal Reaper dan Bugat dulu. Sludge Jellyfish nampaknya mendengarkan percakapan dari Tario dan Waganma, dan ia berkata jika Tario dan Waganma tidak akan bisa pulang ke rumah mereka. Mendengar perkataan dari Sludge Jellyfish, Waganma yang pada dasarnya merupakan anak orang kaya dan memiliki sifat sombong, berkata jika dirinya akan diselamatkan dari sergapan monster oleh para pahlawan-pahlawan kuat, dan kekayaan ayahnya juga ia ikut sertakan untuk menggertak Sludge Jellyfish. Gertakan demi gertakan keluar dari mulut Waganma, mengandalkan kekuatan ayahnya yang berpengaruh di asosiasi pahlawan. Namun Sludge Jellyfish dengan santai menanggapi omongan dari bocah sombong tersebut. Ia menjelaskan jika asosiasi monster memang dibentuk untuk melawan dan membunuh orang-orang yang menghalangi jalannya, termasuk asosiasi pahlawan. Ia juga meyakini jika para pahlawan kelas S itu memiliki kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun, di dalam asosiasi monster, di situ juga terdapat para eksekutif yang memiliki level bencana hingga mencapai naga. Ya, tentu saja pahlawan kelas S akan dibuat kesulitan untuk berhadapan dengan para eksekutif. Sludge Jellyfish juga mengagung-agungkan para eksekutif asosiasi monster ini bagaikan dewa. Kekuatan mereka bagaikan keajaiban. Mereka bagaikan karya seni yang maha kuasa. Makhluk sebatas manusia tidak akan bisa menang dari mereka, jelas Sludge Jellyfish. Mendengar perkataan Sludge Jellyfish membuat Tario dan Waganma ketakutan, dan scene berpindah di luar markas asosiasi monster, tepat di arena pertarungan antara Garou versus Royal Reaper dan Bugat. Dengan luka dan darah di mana-mana, Garou tersadar dari pingsannya. Sangat mengejutkan kekuatan fisik dari Garou. Ia dapat kembali bangkit dan tidak mati ketika mendapat serangan mematikan dari Royal Reaper dan Bugat. Garou pun juga menyadari akan kekuatan tubuhnya. "Aku kalah sama monster, tapi aku masih hidup. Kebal sekali tubuhku ini," jelas Garou. Uniknya, walaupun Garou mengaku sebagai monster pemburu pahlawan, ketika ia pertama kali bangkit dari pingsannya, pertama kali yang diingat Garou selain kondisi tubuhnya adalah bagaimana kondisi dari Tario. Ia bertanya-tanya apakah Tario selamat dan dapat kabur. Kemudian Garou mencoba mengecek luka pada tubuhnya dan berniat untuk segera mengobati tubuhnya. Namun hal itu tak dapat ia lakukan karena nampaknya baju dan tubuhnya sudah menyatu akibat darah yang keluar dari tubuh Garou telah menggumpal dan melekat dengan pakaiannya. Tatapan marah dan kekesalan akan kekalahan Garou kepada Royal Reaper memuncak, dan ia berniat datang ke markas asosiasi monster dan mencari keberadaan Royal Reaper untuk balas dendam. Scene berpindah di sebuah lorong di dalam markas asosiasi pahlawan. Nampak terlihat si bocah jenius Chill Emperor bersama Skingel yang sedang menyusun strategi untuk operasi menyerang markas asosiasi monster. Pada mulanya mereka hanya akan mengajak para pahlawan kelas S untuk ikut dalam operasi ini. Namun pada kenyataannya setelah Skinger menghubungi para pahlawan kelas S, Watchdogman dan Metal Connect menolak untuk ikut dalam operasi ini. Mendengar hal tersebut, Chill Emperor nampak kecewa dengan pernyataan Skingel, dan nampaknya pahlawan lain juga belum dapat dihubungi, antara lain Silverfang, Genos, dan King. Mendengar perkataan Skingel, Chill Emperor berpikir jika dalam operasi ini tidak mengikut sertakan Genos dan Silverfang. Alasannya, Genos tinggal di reruntuhan Kota Z dan diprediksi markas asosiasi monster berada di Kota Z, dan data-data serta presentasi Genos di dalam kepahlawanannya belum terlalu nampak. Ditambah lagi, Genos termasuk anggota baru di asosiasi pahlawan. Hal itulah yang menyebabkan Chill Emperor berasumsi jika Genos salah satu mata-mata dari asosiasi monster. Lalu pada sisi Silverfang, Chill Emperor berpikir jika Silverfang masih memiliki rasa belas kasihan kepada mantan muridnya, yaitu Garou.
Karena pada pertarungan terakhirnya Silver Fang gagal menjatuhkan Garou karena Garou merupakan mantan anak murid kesayangan dari Silver Fang, sehingga Silver Fang akan membahayakan operasi ini jika memiliki tekad yang setengah-setengah. Kemudian setelah mendengar pertimbangan dari Chill Emperor, Sekingel yang menjadi pemimpin dalam operasi ini melaporkan kepada atasan di Asosiasi Pahlawan bernama Sid. Mendengar pernyataan Sekingel yang tidak mengikut sertakan Rimon Cyborg dan Silver Fang pada operasi ini, Sid sangat terkejut. Bagaimana tidak, Genos dan Silver Fang memiliki kekuatan yang sangat bisa diandalkan untuk dapat mensukseskan operasi ini. Namun Sekingel tetap pada pendiriannya. Kemudian untuk menambah kekuatan tempur melawan asosiasi monster, Sekingel akan merekrut para pahlawan dari semua kelas, mulai dari kelas A hingga kelas C yang dapat diandalkan. Sontak Sid naik pitam dan berkata, mereka bukan sumber daya yang dapat dipakai dan dibuang seenaknya. Kemungkinan besar mereka akan mati kalau ikut operasi ini, tahu? Kata Sid. Sekingel dengan berat hati juga memiliki pemikiran jika ingin harus mengalahkan asosiasi monster harus mengeluarkan kekuatan penuh. Terkait apabila para pahlawan ada yang pulang tinggal nama, itulah resiko bagi para pahlawan profesional. Sudah seharusnya mereka punya tekad untuk mengorbankan diri di setiap pertempuran. Pada akhirnya, atasan dari asosiasi pahlawan itu pun luluh dan menuruti perkataan dan kemauan dari Sekingel, mengingat bahwa Sekingel lah yang menjadi pemimpin dari operasi ini, dan strategi yang ia sodorkan sudah menjadi pertimbangan matang walaupun terdapat resiko besar. Dan Shin berpindah ke penginapan Saitama. Nampak nabe yang dimakan Genos sudah matang dan siap untuk disantap untuk makan malam. Para tamu tak diundang Saitama, yaitu Fang, Bomb, Fubuki, dan King nampaknya juga ikut makan, padahal sebelumnya Saitama telah menyuruh mereka pulang. Dengan sumpit di tangan mereka, dengan cekatan mereka semua langsung merebut makanan dengan rakus, sehingga menyebabkan nabe di atas meja menjadi berantakan dan terbang kemana-mana. Fubuki yang melihat daging melayang di hadapannya, dengan menggunakan kekuatan esper ia mengambil daging tersebut, namun dicegah oleh Genos dengan cekatan dan berkata, kenapa kau mengincar daging milik guru? Dasar Fubuki si badai salju. Silver Fang juga tidak mau kalah. Ia mengambil tahu yang melayang dan memenuhi mangkuknya dengan tahu. Dan tiba-tiba Saitama mengacungkan tangan dan berkata, sebentar, aku merasa ada yang aneh dengan situasi ini. Kenapa kalian ikut makan nabe di rumahku? Sai putihku jadi habis ini. Cepat pulang sana. Kemudian Fubuki menyaut perkataan dari Saitama dan menyinggung keberadaan dari orang-orang yang ada di sana. Dia benar. Cepat pulang sana. Kalau mau masuk tim Fubuki, buktikan kekuatan kalian dulu padaku, kata Fubuki-chan. Lebih lanjut lagi, Fubuki juga menyinggung keberadaan dari Dr. Kuseno. Fubuki mengetahui jika Dr. Kuseno memiliki keahlian membuat senjata-senjata yang tangguh. Kemudian Fubuki berkata, kau kuizinkan untuk bekerja sebagai pembuat dan pengembang senjata di tim Fubuki. Sontak mendengar hal itu, Genos yang sangat tawaduk kepada Dr. Kuseno langsung marah dan ingin membumi hanguskan Fubuki, namun dicegah oleh Dr. Kuseno. Di tengah-tengah aktivitas makan dan keributan yang terjadi, Silver Fang tiba-tiba menanyakan suatu hal kepada Saitama tentang bagaimana mendidik murid yang benar agar murid itu tetap berada di jalan yang benar. Nampaknya Fang merasa jika dirinya telah gagal mendidik anak didik kesayangannya, yaitu Garou, sehingga Garou memiliki kekuatan yang besar dari hasil didikan Fang. Namun ia terjerumus pada jalan yang salah dan masuk ke dalam asosiasi monster. Ya, seperti biasa, Saitama tidak begitu menggubris pembicaraan-pembicaraan penting semacam itu. Ia hanya berkata, cara mendidik murid ya tidak ada yang spesial. Jika anak didik itu terjerumus ke jalan yang salah, itu sih tergantung orang tuanya juga, kata Saitama dengan santai. Suasana makan pada akhirnya berjalan damai. Walaupun sebenarnya Saitama tidak begitu nyaman dengan keberadaan tamunya yang tidak diundang itu berada di rumahnya yang sempit itu, karena menjadi desak-desakan, dan Saitama menyuruh mereka semua pulang setelah makan malam selesai. Lalu Saitama menyadari jika King nampaknya tergeletak di lantai setelah proses perebutan nabe tadi. Ia terpukul secara tidak sengaja dan pingsan. Lah, kenapa kau berbaring di situ? Duh, jangan tidur di sini dong. Ah, kayaknya dia mati, kata Saitama. Dan tiba-tiba manga One Punch Man chapter 89 ini pun berakhir. Kampret, padahal udah penasaran loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan di chapter berikutnya. Bagi sobat yang suka pembahasan ini, bisa tekan like-nya, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.